Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dia Paramita dari Prodi Manajemen Angkatan 22 Overlink B. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-13 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Ludovicus Bomanwadu. Berikut materi yang saya akan jelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti semenanjung. Bahkan suatu bangsa merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara memiliki pandanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau suatu kelompok antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara atau relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar atau antara, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran berikut, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Ada pendapatan lain yang menyatakan Nusa berarti pulau dan antara berarti diapit atau berada di tengah-tengah. Nusantara berarti gugusan pulau yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua benua dan dua samudra. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatan sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi, tertulis di dalam Kitab Pararaton. Penamaan Nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit atau Jawa, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Jawa Majapahit. Dalam kitab Negatartama Karang Empu Tantular, arti Nusantara pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebutan Hindia Belanda pada acara Kongres Pemuda Indonesia 2 tahun 1928. Digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia berasal dari kata bahasa Yunani yaitu Indo yang berarti Hindu, Hindia, dan Nesia, Nesos yang berarti pulau. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang menunjuk
pada wilayah sebaran pulau-pulau yang berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yakni benua Asia dan Australia. Pengertian terminologi adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologi umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh lembaga mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, mengkaji konsep wawasan Nusantara secara terminologis. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ibarat diri Anda sedang sebagai individu, apakah Anda juga memiliki pandangan terhadap diri Anda atau wilayah tempat Anda berada? Anda memandangi diri Anda sebagai apa? Pandangan terhadap diri sendiri. Suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Misalnya daerah Pacitan yang banyak goa-goa dikenalkan sebagai kota seribu. Goa Bogor dikenal sebagai kota hujan. Lalu bagaimana bangsa Indonesia memandang bangsa dan wilayah tempat tersebut? Bagaimana Anda memandang wilayah Indonesia sebagai sebaran pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan, ataukah sebaran pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan sebagai sebaran pulau dalam suatu kesatuan, ataukah sebagai pulau yang saling terpisah? Sekarang mari kita cari kembali wilayah di Indonesia. Kemungkinan kita akan mendapatkan gambaran-gambaran wilayah Indonesia yang berbeda-beda. Bagaimana Anda memandang Indonesia dan membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun tanpa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan sebagai satu wilayah. Meskipun tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu merupakan suatu kesatuan. Suatu bangsa merupakan demikian. Wilayah berikut bangsa yang ada di dalam sebagai suatu kesatuan. Itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara bermula dari kewilayahan yang dengan dicetuskan Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar di antara menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah, laut, dan pemisah pulau Indonesia.
Melalui forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Hukum tentang Hukum Laut UNCLOS tahun 1982. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah, persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998. Menurut pasal 25A Undang-Undang NRI 1945 dijelaskan aspek kewilayahan merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Berdasar pasal 25A Undang-Undang 1945, Indonesia menunjukkan komitmen untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah menegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NRI di tengah potensi perubahan batas geografi sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa pembatasan negara dan pendudukan oleh negara asing. Sekian, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.